Hai guys, katanya kamera ini adalah entry level killer. Kayak misalnya Sony A6000 atau EOS M50 sih lewat. Emang iya? Emang iya? Hah? Oh ya, jangan lupa di-subscribe dulu tentunya sebelum kita lanjut ke reviewnya atau pembahasan kamera Fujifilm X-A7 ini. Dan biar nggak ketinggalan, kalian juga harus klik tombol loncengnya. Oke, katanya gue denger-dengar sih banyak yang bilang ya kalau Fujifilm X-A7 ini adalah entry level killer. Atau dalam istilah lainnya, dia lebih unggul dari kamera entry level lainnya. Istilahnya killer itu kan membunuh ya, pembunuh. Jadi kamera entry level yang lainnya itu produk-produk brand lainnya itu dibunuh sama dia, ceritanya gitu. Istilahnya kayak gitu. Tapi apakah benar kalau Fujifilm X-A7 ini adalah entry level killer? Dan lebih bagus di segi apanya dulu nih? Ya kan, kamera itu kan bukan cuma fotografi atau videografinya ya kan. Banyak dari fitur-fiturnya juga bisa kita pertimbangkan. Ataupun dari harganya, ya kayak gitu. Banyak gitu ya faktor-faktor yang mempengaruhi soal kamera. Dan jujur aja gue di sini baru megang sekitar 2 minggu atau 3 minggu kamera Fujifilm X-A7 ini. Ya walaupun kamera ini udah dikeluarin cukup lama, sekitar tahun 2019 ya. Tapi ya emang baru ada kesempatannya sekarang. Jadi di sini gue akan mengutarakan pengalaman gue menggunakan kamera ini dan juga cari tahu ya apa aja sih keunggulan dari kamera Fujifilm X-A7 ini daripada yang entry level lainnya gitu. Oke, yang pertama kita bahas desainnya dulu. Kalau gue bilang Fujifilm ini keren loh karena dia tetap mempertahankan desain body retronya ya. Jadi sebagai pembeda dari kamera-kamera merek lain gitu. Jadi kalau misalnya gue ngelihat ada kamera lain nih, terus desainnya kayak retro-retro gitu, yaitu pikiran gue udah pasti, wah Fujifilm nih kayaknya nih. Ya kan, otak gue udah kecuci lah pokoknya sama konsep desain dari Fujifilm ini. Nah, Fujifilm X-A7 ini menurut gue pasar marketnya itu lebih ke anak muda ya, yang suka ngevlog ataupun selfie, kayak gitulah. Pokoknya kaum milenial ya istilahnya gitu. Yang bisa dibilang umurnya ya belasan mungkin, atau yang 20-an juga bisa kali. Kalau gue sih ngerasa bukan market gue di situ. Umur gue juga masih 20-an ya, jangan salah. Terlalu kira 15 tahun lagi. Nah, selain buat kaum milenial yang bikin selfie ataupun bikin ngevlog kayak gitu-gitu, ini juga cocok buat apa ya, diajak jalan gitu ya, kayak traveling. Karena bodinya ini compact mirrorless ya, bisa kalian lihat lah. Pokoknya yang body mirrorless compact itu biasanya ya emang buat traveling itu udah enak sih. Tapi tergantung dari fitur-fiturnya juga gitu. Jadi bukan gebetan doang ya yang enak diajak jalan. Nah, jujur gue sebelumnya itu sempet agak pesimis atau kecewa ya dengan hasil dari atau dengan kamera yang di bawahnya ini, yaitu Fujifilm X-A5. Karena ya menurut gue itu bukan apa ya, nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Tapi setelah gue ngeliat atau nyobain Fujifilm X-A7 ini, boleh juga. Ya sedikit apa ya, sedikit mendongkrak kepercayaan diri gue lah ketika menggunakan Fujifilm gitu, yang entry level ya. Ada beberapa fitur-fitur baru yang disematkan pada kamera Fujifilm X-A7 ini. Menu smartnya ini udah enak banget ya kalian pakai ketika butuh buat setting-setting exposure atau setting-setting lainnya, misalnya white balance, autofocus dan lain sebagainya. Nah, menurut gua ini tampilannya tuh lebih apa ya, lebih simple gitu. Karena mungkin dari jaraknya ya, agak social distancing setiap antar menu. Terus juga dia biasanya kan kalau menu-menu atau tampilan di menu kamera lain itu kan bentuknya kotak ya, atau dikasih kayak kolom gitu, table. Nah, kalau ini cuman kayak menunya doang, terus dia bentuknya bulat, jadi lebih apa ya, baru gitu dilihatnya. Nah, terus kalau kalian mau menggunakan film simulationnya juga udah tampilannya itu lebih apa ya, lebih update lah istilahnya. Jadi kayak gini nih, misalnya kalau kalian pilih film simulation, nah kalian bisa tahu nih after dan before-nya ketika menggunakan dan sebelum dan sesudah menggunakan film simulation. Nah, ini ya fitur yang cukup gua seneng sih dari kamera ini ya, karena selain baru buat gua gitu ya, dan ini juga bermanfaat. Jadi kita bisa ngebandingin gitu hasilnya sebelum dan sesudah menggunakan film simulationnya.
Nah, dengan layarnya ini menggunakan yang ukuran 3,2 inci, jadinya kelihatan gede nggak sih nih? Kalau menurut gue sih gede ya. Tuh, karena emang kamera-kamera biasanya atau kayak mirrorless dan DSLR itu biasanya yang ukuran 3 inci aja, tapi ini wah, udah kelihatan kayaknya di sini nih di bagian layarnya emang layar semua gitu. Apalagi tombolnya nih, cuman beberapa doang ya. Dan sekali lagi kayak gue bilang, gue tuh emang paling suka kamera yang punya tombol-tombolnya itu sedikit dan juga apa ya, kecil gitu, yang simple lah istilahnya. Jadi lebih mengandalkan ke touchscreen-nya. Dan ini layarnya juga udah touchscreen tentunya ya, karena tadi udah ada menu smartnya dan tentunya before after yang film simulation tadi gitu ya. Nah, untuk autofocusnya juga nih, padahal kamera ini tuh udah dikeluarin sekitar tahun 2019 kayak yang tadi gue bilang. Autofocus ini punya fitur baru kayak misalnya face detect sih udah lama ya. Kayak misalnya eye detect lah. Ini udah ada eye detection-nya. Jadi buat ngevlog gitu ya, kalau kalian ketakutan ngeblur gitu hasilnya, ya kalian tinggal pasangin aja atau aktifin aja eye detect-nya. Dan ini berlaku untuk human atau manusia ya. Dan untuk kecepatannya sendiri menurut gue juga cukup oke, walaupun di kondisi low light sekalipun ya. Kecuali kalau kalian ngambilnya terlalu deket ya, mungkin agak susah gitu fokusnya ya. Ataupun objeknya yang terlalu gelap, ya itu kadang emang misfokus sih. Tapi overall sih cukup baik lah menurut gue. Nah, terus buat cewek-cewek atau ciwi-ciwi, cowok-cowok sih enggak ya. Biasanya jarang kalau cowok. Nah, kalau cewek-cewek biasanya nih pakai suka yang apa, yang editan itu yang bikin muka mulus atau kulit mulus ya kan. Di sini juga ada settingan ternyata ya, bukan di smartphone doang. Nah, ini namanya Portrait Enhancer dan juga ada mode blurnya. Nah, kalian bisa mengatur tingkatan blurnya ataupun lebih tajam gitu, mau gambarnya hasilnya lebih blur atau lebih tajam. Sebentar gue tag dulu. Nah, di sini jelas ya perbedaannya ketika kalian menggunakan efek blur ini dan juga ketika kalian lebih lebih menajamkan atau sharpeningnya ditingkatkan ya. Kita bisa lihat di bagian backgroundnya ya cukup ada perubahan lah. Nah, ini lagi-lagi menurut gua cukup berguna buat kalian atau ya para cewek-cewek kan males gitu ya ngedit di di software dulu gitu ya, langsung aja pakai mode ini gitu atau filter blur ataupun yang tadi. Nah, terus buat port-portnya juga gue bilang sih cukup lengkap ya buat sekelas entry level gitu. Di sebelah kanannya aja di sini ada port HDMI mini dan juga USB Type-C nih. Dan ini juga bisa buat ngecas langsung ya colok ke kameranya gitu. Dan di sebelah kirinya di sini ada selain switch buat flash internal, terus ada juga di bawahnya ini buat ini nih mikrofon eksternal ya, yang menurut gue cukup membantu ketika kalian ngevlog dan butuh mikrofon eksternal gitu ya, mikrofon tambahan ya, kalian tinggal colokin aja di sini. Dan ini portnya itu berukuran 2,5 mm bukan yang 3,5 mm ya, jadi kalian harus pakai adapter lagi. Nah, walaupun katanya Fujifilm itu mengklaim si Fuji X-A7 ini lebih oke atau lebih bagus di kondisi low light ya daripada si pendahulunya, entah mungkin X-A5 atau yang lain, tapi menurut gua kondisi low lightnya sih emang masih agak kurang ya. Dan menurut gue itu salah satu nilai minusnya dari kamera ini. Ya, kalian bisa manfaatkan fitur light trailnya sih, apalagi di Fujifilm ya, ketika kalian motret di kondisi low light kadang bukan kadang sih, emang sebenarnya di live view-nya itu noise-nya sih udah kelihatan parah ya, padahal hasilnya nggak senoise itu. Jadi bikin ekspektasi kita tuh jadi beda gitu ya, jadi agak lebih pesimis sebelum kita potret. Nah, buat kalian yang suka pakai kamera untuk bikin video-video, di Fujifilm X-A7 ini udah bisa kalian pakai di di resolusi 4K dengan 30 fps. Jadi ini 4K-nya benar-benar bisa kepake dan tanpa cropping. Gila, mantep tuh. Kamera entry level 4K-nya 30 fps tanpa cropping. Jadi hasilnya tetap besar ya. Nah, untuk hasil gambar dari sensor yang berkekuatan 24 megapiksel ini menurut gua kualitasnya cukup baik ya di kondisi outdoor yang
warna-warnanya gitu ya, kedalaman warnanya itu juga cukup baik menurut gua. Tapi ya tadi sekali lagi gue bilang kalau di kondisi low light, nah itu masih agak kurang lah. Ya wajar sih karena ini kamera entry level ya. Dan dari detail-detailnya pun menurut gua cukup bagus sih ini untuk kamera sekelas entry level ya. Ya walaupun gue cuma pakai lensa bawaannya aja nih yang 15-45 mm, tapi hasilnya wah, gua nggak expect sih bakal sebagus ini ya, jujur aja. Jadi ya wajar aja menurut gua kalau orang itu pada ngomong Fujifilm X-A7 ini lebih bagus dari entry level lainnya kayak misalnya Sony A6000, EOS M50 atau yang lainnya, G7 kayak gitu ya. Tapi menurut gua bagusnya dalam kondisi fotonya ya. Tapi ya tetap ada minusnya, ada kalahnya gitu. Ya di low light-nya ini emang kurang. Jadi buat kalian yang suka ngambil foto-foto, bukan foto sih. Kalau foto masih bisa diakalin ya pakai mode light trail. Tapi kalau untuk pengambilan video di kondisi low light yang minim lampu, minim cahaya, ya ini emang masih agak kurang. Dan untuk selebihnya udah jangan diraguin lagi, dari kamera ini udah oke banget. Terus juga apalagi bisa dikasih mic eksternal ya, karena cuma segelintir kamera entry level aja yang bisa dipasangin mic eksternal. Dan sekali lagi autofocusnya ini jangan dianggap kaleng rombeng ya, istilahnya ini kaleng kongguan lah ya, yang mewah dikit, atau kaleng monde. Oh iya, dan kamera ini juga mengalami penurunan harga yang bisa dibilang cukup lumayan ya. Karena kemarin pas gue bikin video itu termasuk salah satu kamera yang mengalami turun harga lumayan. Kalau sekarang ini harganya masih di sekitar 799 atau ya 8 juta lah ya untuk garansi resminya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian tinggal sesuaiin aja dengan apa yang kalian butuhkan, dengan kebutuhan kalian gitu. Nah, begitulah gue.